Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Indralaya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif pada remaja yang terdiri dari saya sendiri, Azafira Nadia, dan teman-teman saya. Halo, saya Muhammad Ilham Saputra. Nama saya Diandra Riana Tasya Arisanur. Nama saya Amalia Roberti. Langsung saja lanjut ke pembahasannya. Tingkah laku kognitif remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adalah scare yang berarti to grow atau to grow maturity. Dengan demikian, pengertian remaja tersebut dapat kita simpulkan sebagai periode pertumbuhan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Adapun pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja tersebut untuk berpikir secara abstrak. Adapun ciri-ciri proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwasannya seorang remaja berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Perkembangan berpikir dan moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral atau moral reasoning pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Nah, peranan orang tua atau pendidik sangat besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Secara garis besar, IJ membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasi yang terjadi sejak umur 2 atau 3 tahun sampai umur 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 7 atau 8 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasional formal yang terjadi pada umur 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap operasional formal inilah di mana remaja memiliki cara berpikir yang abstrak. Mereka memiliki tipe berpikir yang hipotetik deduktif dan induktif. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan serta menafsirkan dan mengembangkan suatu hipotesa. Kondisi berpikir yang dialami remaja pada tahap operasional formal bekerja secara sistematis dan efektif, berpikir secara proporsional, menganalisis secara kombinasi, serta menarik generalisasi secara mendasar. Yang pertama adalah perkembangan berpikir. Adapun pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan di lingkungan sosial yang semakin luas untuk memungkinkan remaja berpikir secara abstrak. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua sisi perubahan. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Proses perkembangan kognitif remaja yang bersifat pemikiran operasional formal ini yaitu penggunaan penalaran ilmiah di mana kualitas ini terlihat ketika remaja harus memecahkan beberapa masalah secara sistematis dan kecakapan dalam mengkombinasikan ide. Adapun ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwa remaja berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Berpikir secara abstrak yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan persamaan aljabar yang bersifat abstrak. Berpikir secara idealistis yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Berpikir secara logis yaitu berpikir seperti seorang ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan mengujinya secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Yang kedua adalah perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan tentang masa depannya, seperti contoh keputusan dalam memilih seorang teman dan keputusan untuk melanjutkan memilih kuliah di mana setelah SMA.
Adapun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang remaja yang lebih tua biasanya seringkali jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan remaja yang masih labil, karena pada umumnya seorang remaja yang lebih tua memikirkan sisi negatif dan positif dari keputusan yang akan diambil. Lanjut ke perkembangan tingkah laku. Cara seseorang memandang dirinya sangat mempengaruhi tindakan dan perilakunya. Remaja mempunyai harga diri tinggi akan berpikir positif tentang dirinya, sehingga mereka lebih berprestasi di sekolah, mungkin lebih kompetitif, cenderung banyak teman, dan merasa sanggup menjalani kehidupannya. Orang tua yang suka mengkritik atau menghukum akan memberikan kesan bahwa mereka tidak menghargai anak. Akibatnya, anak akan menyerap pandangan negatif itu terhadap dirinya, sehingga dia tidak memiliki rasa percaya diri. Remaja yang mempunyai harga diri sangat rendah seringkali tak dapat menyesuaikan diri. Remaja yang suka marah, merusak di sekolah, atau melakukan kenakalan cenderung mempunyai harga diri yang rendah sehingga beresiko menyebabkan ketergantungan pada narkoba. Depresi juga berkaitan dengan harga diri yang rendah karena merasa tak berdaya menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Kepercayaan bahwa mereka berguna dan cukup dicintai dapat membangun harga diri seorang anak. Harga diri biasanya berkembang di masa remaja. Mereka yang punya harga diri biasanya berasal dari keluarga yang menghargai keberhasilan anak dan mendorong untuk mengambil keputusan serta diberi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan perubahan sosial pada masa remaja merupakan salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit, yaitu berhubungan dengan penyesuaian sosial. Pada perubahan sosial ini, remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan diri dengan orang dewasa pada luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pada masa remaja juga ditandai dengan menonjolnya kerja kelenjar seks yang aktif sehingga tampak dari perubahan tingkah lakunya, seperti misalnya keterkaitan terhadap jenis yang lain. Istilah moral berasal dari kata Latin, yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai, dan tata cara kehidupan. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak diperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja tersebut terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Sekian dan terima kasih. Teori Piaget yang saya bahas sebelumnya merupakan teori perkembangan kognitif bagi remaja yang paling sering dibahas secara luas. Menurut teori tersebut, remaja memiliki motivasi untuk memahami dunianya karena hal itu merupakan suatu adaptasi biologis. Ketika remaja ingin memahami dunianya, mereka mengonstruksi atau membangun dunia kognitifnya sendiri. Ketika mereka membangun dunia kognitifnya sendiri, mereka menggunakan suatu skema. Skema yang dimaksud di sini adalah konsep kerangka kerja mental yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan suatu informasi yang mereka terima. Remaja menggunakan dan mengadaptasikan skema-skemanya melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah memasukkan informasi yang baru ke dalam informasi yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah menyesuaikan skema yang sudah ada terhadap informasi yang baru masuk. Pada akomodasi ini terjadi perubahan skema yang sudah ada. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosinya secara unik. Perkembangan kepribadian yang penting pada remaja adalah pencarian jati diri atau pencarian identitas diri. Pada masa remaja awal, laki-laki dan perempuan telah menyadari sifat-sifat baik dan buruk. Penilaian terhadap sifat-sifat tersebut sesuai dengan teman-teman sebayanya. Kemudian, pada masa remaja akhir, mereka menyadari
juga tahu apa sifat yang dikagumi oleh teman sejenis dan lawan jenisnya. Kepribadian remaja akhir ini dipengaruhi oleh faktor internal, terutama citra diri dan kepercayaan diri, serta faktor eksternal, terutama lingkungan sosial. Remaja berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berperilaku, memahami kemampuan dan kelemahan dirinya. Mereka meneliti dan mengkaji tujuan, makna, dan keputusan tentang jenis manusia apa yang diinginkan. Mereka juga memperhatikan etika masyarakat, keinginan orang tua, dan sikap teman-teman, serta mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkan. Kehidupan beragama mengalami proses perkembangan yang selaras dengan perkembangan aspek-aspek psikologis. Karena pada masa kanak-kanak kemampuan imitatif sangat menonjol, maka karakteristik kehidupan beragama pada masa ini bersifat imitatif, ritualistik, dan superficial. Demikian juga perkembangan kognitif. Anak-anak menurut teori Piaget masih berada pada taraf konsep operasional. Maka anak-anak sering memahami ajaran dan konsep-konsep dalam agama sebagai sesuatu hal yang konkret seperti yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama pada masa remaja juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Dengan kemampuan berpikir abstrak dan kritis, remaja banyak mempertanyakan ajaran-ajaran agama. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan konflik, bahkan konversi keagamaan. Demikian juga perkembangan sosial dan emosional remaja juga mewarnai kehidupan beragamanya. Pada masa dewasa, kehidupan beragama dapat berkembang menjadi kehidupan beragama yang matang, sesuai dengan perkembangan kepribadian, tetapi juga dapat mengalami kemandekan. Meskipun Alpert telah mengajukan beberapa kriteria tentang kematangan beragama, tetapi satu hal yang tampaknya belum tersentuh adalah masalah perkembangan spiritual. Masalah ini justru dapat dikaji oleh aliran psikologi transpersonal. Padahal sebenarnya aspek spiritualitas dan aspek religiusitas tidak bisa dipisahkan. Aspek perkembangan kehidupan beragama tampaknya masih belum banyak tersentuh dalam penelitian psikologi di Indonesia. Padahal sebenarnya masalah ini merupakan ladang yang perlu dikerjakan mengingat sifat religius masyarakat Indonesia yang sangat kuat. Sejauh ini penelitian di bidang psikologi agama masih belum beranjak dari pencarian bukti empiris tentang hubungan religiusitas dan aspek-aspek psikologis yang lain. Oleh karena itu, tampaknya kerjasama psikologi dengan ilmu di bidang agama seperti sosiologis agama, antropologi agama, ilmu perbandingan agama, dan sebagainya tampak sangat diperlukan seperti halnya psikologi juga bergandengan dengan ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, dan ilmu sosial yang lainnya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.